Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yulia Irwina Bonewati, salah satu dosen pada program studi peternakan Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Muhammadiyah Bone. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Sejak tahun 2021, saya aktif sebagai dosen tetap program studi peternakan Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Muhammadiyah Bone dan telah mengampu beberapa mata kuliah, satu di antaranya adalah mata kuliah wajib Fakultas Pertanian dan Peternakan, yaitu mata kuliah Komunikasi dan Penyuluhan Agriculture. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS, di mana 2 SKS diantaranya termasuk teori dan 1 SKS termasuk praktik kerja lapangan. Pada praktik kerja lapangan, dengan didampingi oleh dosen, mahasiswa akan diarahkan untuk mengidentifikasi permasalahan peternak sasaran di suatu daerah, kemudian memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi di masyarakat peternak yang biasanya berupa sosialisasi, berupa studi banding, dan temu teknologi. Hal ini juga bertujuan untuk membersamai pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-Undang SP3K mengenai penyuluhan. Mata kuliah ini konsisten saya ampu sejak tahun ajaran 2023-2024 hingga saat ini. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode Delivery Interaction and Assessment dalam proses pembelajaran di kelas, baik secara offline maupun secara online dengan memanfaatkan berbagai platform teknologi seperti Zoom, Google Meet, Google Drive, dan Quizzes. Mata kuliah ini mempelajari tentang perubahan perilaku sebagai orientasi tujuan penyuluhan, kemudian perubahan sikap dalam pendidikan penyuluhan, adanya perilaku belajar dalam kegiatan penyuluhan, ada metodologi penyuluhan, strategi komunikasi penyuluhan, ada plan change, dan strategi membina hubungan dengan sasaran. Dasar-dasar evaluasi program penyuluhan juga tak luput dari deskripsi mata kuliah ini. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan berupa yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan peran strategis penyuluhan dan perkembangan penyuluhan peternakan di Indonesia. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami profil dan ruang lingkup penyuluhan peternakan. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami penyuluhan sebagai proses pemberdayaan. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan kelembagaan penyuluhan. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan sasaran penyuluhan peternakan. Mahasiswa mampu memahami dinamika kelompok tani dalam penyuluhan, kemudian mahasiswa mampu menjelaskan konsep adopsi dan difusi inovasi dalam pembangunan peternakan. CPMK ke-8, mahasiswa mampu memahami konsep partisipasi dalam penyuluhan peternakan, dan yang terakhir, di mana diharapkan mahasiswa mampu berperan sebagai penyuluh yang kompeten dan profesional berdasarkan keefektifan materi dan media yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan. Mata kuliah ini memiliki pokok pembahasan yang menarik, karena bukan hanya berpatokan pada penyajian teori saja, tetapi memadupadankan dengan kondisi real di lapangan baik case study, berdasarkan penelitian-penelitian terbaru yang telah dilakukan baik yang bersumber dari dalam negeri maupun mancanegara. Pokok pembahasan mata kuliah ini adalah yang pertama, peran strategis penyuluhan dan perkembangan penyuluhan peternakan di Indonesia. Yang kedua, ada profil dan ruang lingkup komunikasi dan penyuluhan peternakan. Yang ketiga, penyuluhan sebagai proses pemberdayaan. Materi keempat, kelembagaan di dalam penyuluhan, kemudian sasaran penyuluhan peternakan, ada dinamika kelompok tani ternak, kemudian konsep adopsi dan difusi inovasi, ada konsep partisipasi, kemudian yang terakhir penyuluh pertanian yang kompeten dan profesional berdasarkan materi dan media yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah komunikasi dan penyuluhan agriculture cukup beragam, diantaranya yang pertama, saya menggunakan 3 buku. Yang pertama ada buku karya Everett M. Rogers dengan judul Adopsi Inovasi. Yang kedua ada buku yang berjudul Teknik dan Strategi Penyuluhan Pertanian Era Kreatif, karya Ismail Yopi pada tahun 2019. Sistem Penyuluhan Pertanian, karya Mardikanto. Dan beberapa penelitian terkait dengan apa yang telah saya lakukan di lapangan, di mana penelitian saya yang berjudul A Cost of Low Pregnancy Rates in Beef Cattle through Artificial Insemination pada tahun 2020, kemudian penelitian saya pada tahun 2024 dengan judul The Implication of Artificial
Insemination Technology on Farmers' Willingness to Adopt. Ada penelitian saya yang berjudul Peran Perempuan yang Tergabung dalam Kelompok Wanita Tani pada tahun 2022. Dan yang terakhir, pemberdayaan peternak dalam optimalisasi selasa untuk ternak sapi potong yang diproduksi pada tahun 2025. Pada mata kuliah ini, aspek penilaian terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, kehadiran sebanyak 10%, tugas kuis presentasi keaktifan sebanyak 25%, UTS sebanyak 30%, dan UAS sebanyak 35%. Berikut adalah video pembelajaran offline dalam ruangan kelas pada pertemuan ke-11 dengan materi adopsi inovasi dalam sektor peternakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Baik, bagaimana kabarnya adik-adik mahasiswa pada hari ini? Baik. Sehat? Semangat? Kurang kencang suaranya, masih semangat? Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita tak lupa mengucapkan syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama berkumpul di ruangan kelas ini guna untuk melangsungkan perkuliahan pertemuan yang ke-11 dalam mata kuliah komunikasi dan penyuluhan agriculture. Tadi sebelumnya sudah isi absen? Sudah ya? Oke. Saya mau merefleksi sedikit isi kepalanya adik-adik mahasiswa ini. Apakah ada yang masih ingat atau ada yang memahami di antara adik-adik mahasiswa? Kira-kira pada hari ini kita akan mempelajari apa? Oh, jadi semua saya anggap sudah mengakses semua link Google Drive yang sudah saya berikan ya? Oke. Jadi nanti untuk memahami pembelajaran supaya kita sama-sama memahami. Jadi benar sekali yang dikatakan tadi adik-adik mahasiswa bahwa pada hari ini kita akan mempelajari mengenai teori adopsi inovasi dalam sektor peternakan. Ini merupakan pertemuan kita yang ke-11 ya, sudah hampir di ujung perkuliahan, masuk ke materi. Nah, jadi seperti biasa agenda perkuliahan kita pada hari ini, saya akan memberikan teori perkuliahan dan kemudian di akhir perkuliahan akan ada diskusi dan tanya jawab. Dan seperti biasa, saya akan memberikan kuis atau homework. Jadi tolong diperhatikan dengan saksama, karena ini akan menjadi penilaian untuk adik-adik mahasiswa sekalian. Kemudian, di sini ada expectation and outcomes. Jadi capaian yang diharapkan setelah adik-adik mengikuti perkuliahan pada hari ini, di mana adik-adik mahasiswa nantinya dapat menjelaskan konsep-konsep inovasi, teori adopsi inovasi, tahapan proses adopsi, karakteristik adopsi, dan faktor-faktor apa sajakah yang kiranya dapat mempengaruhi keputusan peternak untuk mengadopsi sebuah inovasi. Nah, sebelum kita lebih dalam menguliti terkait dengan adopsi inovasi, terlebih dahulu kita menyamakan persepsi dulu. Inovasi itu sebenarnya seperti apa? Bisa dilihat, inovasi di sini merupakan suatu proses ya, penggagasan ide, praktek atau produk yang dianggap baru oleh individu. Jadi perlu digarisbawahi, tidak semua inovasi bersifat fisik. For example, dalam sektor peternakan, inovasi seperti apa? Yang biasanya ada di lapangan, yang sering kita temui. Dalam sektor reproduksi ternak, seperti apa contohnya? Ya, betul sekali. Teknologi, inseminasi buatan. Kemudian dalam sektor nutrisi ternak, contohnya inovasi, manajemen pakan, contohnya silase, amoniasi jerami, dan lain-lain sebagainya. Kemudian dalam sektor sosial ekonomi peternakan, ada metode partisipatif penyuluhan, biogas untuk teknologi hasil ternak. Lanjut, nah inilah merupakan pengertian dari adopsi. Kalau adik-adik mahasiswa sering dengar kata adopsi, sering ya? Adopsi apa itu? Anak, adopsi kucing. Nah bukan hanya terbatas sampai di situ saja, tetapi teknologi tersebut juga dapat diadopsi, inovasi juga dapat diadopsi. Siapa yang mengadopsi inovasi ini? Siapa yang diharapkan dapat mengadopsi inovasi? Nah, peternak ya. Nah, di sini bisa dilihat, adopsi inovasi merupakan human decision to use an innovation as a means of action. Atau dalam pengertian bahasa Indonesianya, proses pengambilan keputusan ya, proses keputusan untuk menerapkan sebuah inovasi, gagasan atau metode baru oleh individu atau kelompok dengan melibatkan penerimaan atau penggunaan ide atau praktik baru yang dianggap memiliki keunggulan relatif dibandingkan praktik-praktik yang telah ada sebelumnya. Jadi sebisa mungkin inovasi yang diperkenalkan ke peternak tersebut harus memiliki keunggulan relatif dibandingkan dengan praktik-praktik peternakan yang ada sebelumnya. Oke lanjut, nah ini merupakan paradigma proses pengambilan keputusan menurut Everett
M. Rogers ya. Beliau ini merupakan seorang profesor ahli bidang sosiologi dan komunikasi. M. Rogers ini menggambarkan kondisi utama peternak sebelum benar-benar terlibat dalam suatu inovasi. Di mana yang pertama ada praktek yang sebelumnya, mencakup semua pengalaman-pengalaman beternak oleh peternak di masa lalu. Nah, jadi di sini nanti akan ada perbedaan. Misalnya, sebelum peternak mengadopsi sebuah teknologi IB, peternak hanya menerapkan sistem perkawinan alam. Nah, dengan adanya teknologi IB ini, apakah dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi oleh peternak tersebut? Nah, itulah yang dikatakan dapat menjawab kondisi utama yang kedua, permasalahan atau kebutuhan yang dirasakan harus sesuai dengan kebutuhan peternak. Apakah memang peternak ini butuh inovasi yang ditawarkan? Kalau misalnya sebelumnya peternak memiliki permasalahan, misalnya, oh saya hanya kawin alami sapi saya, yang ternyata menghasilkan anakan yang kerdil, kecil-kecil. Nah, ada namanya teknologi IB, di mana teknologi IB ini fungsinya sama, tetapi memberikan atau menawarkan kualitas anakan yang lebih baik dibandingkan dengan kawin alam itu tadi. Kemudian inovatif. Biasanya peternak yang inovatif atau terbuka akan hal-hal baru, di sini lebih cenderung untuk dapat terlibat langsung ke dalam inovasi. Kemudian inovasi yang ditawarkan harus sesuai dengan norma-norma atau sistem sosial di mana masyarakat atau peternak tersebut bermukim. Kemudian masuk ke dalam tahapan adopsi pertama, ada namanya tahapan adopsi pengetahuan. Nah, ini merupakan tahapan adopsi yang penting juga, karena mengapa di sini ada yang namanya karakteristik unit pengambilan keputusan, di mana yang pertama ada namanya karakteristik sosial ekonomi. Karakteristik sosial ekonomi dalam peternakan seperti apa? Seperti jumlah beternak, lama beternak, pendidikan terakhir peternak. Nah, itu sebenarnya semuanya dapat mempengaruhi keputusan peternak untuk mengadopsi inovasi. Nah, yang kedua, ada namanya variabel kepribadian. Variabel kepribadian ini seperti apa? Walaupun misalnya ada dua orang peternak yang sama-sama memiliki finansial yang stabil, tetapi bisa jadi yang satunya ini lebih termotivasi untuk berani mencoba mengambil resiko. Yang satunya ini tidak berani. Nah, itu yang menjadi perbedaan antara keduanya, bahwa karakteristik sosial ekonomi tidak selalu menjadi faktor penentu adopsi. Bisa saja itu berasal dari variabel kepribadian. Oke, yang ketiga, perilaku komunikasi. Yang biasanya perilaku komunikasi di sini di mana peternak yang selalu terlibat dalam kegiatan penyuluhan, selalu ikut pelatihan, biasanya ini mereka cenderung untuk berani mencoba inovasi baru, seperti itu. Kemudian setelah sampai pada saat pengetahuan, masuklah ke tahap persuasi, di mana persuasi ini juga merupakan hal yang sangat penting. Mengapa demikian? Karena di sini ada namanya karakteristik utama inovasi. Yang pertama, keuntungan relatif. Apa makna keuntungan relatif ini? Jadi, inovasi yang ditawarkan harus memiliki keuntungan atau kelebihan relatif dibandingkan dengan praktik yang telah ada sebelumnya. Misalnya, yang sebelumnya itu peternak hanya memberikan hijauan segar kepada ternak sapi potongnya, ada yang namanya silase. Kalau misalnya dalam musim kemarau kan hijauan sulit ditemukan, ya. Dengan silase itu kita bisa menyimpan kuantitas dan kualitas pakan dalam jangka waktu yang lama. Nah, itu yang dikatakan inovasi. Kemudian kompatibilitas. Apa itu kompatibilitas? Kompatibel, harus sesuai dengan kebutuhan peternak. Harus bisa dicoba oleh peternak. Kemudian kompleksitas, tingkat kerumitan sebuah inovasi. Semakin rumit inovasi tersebut ditawarkan kepada peternak, maka peternak juga enggan untuk mengadopsi. Ya, kemudian ada trial ability atau trial abilitas, di mana dapat dicoba dalam skala kecil, dan yang terakhir ada observabilitas, dapat dilihat hasilnya. Kemudian setelah sampai pada tahap persuasi, tahap apa lagi? Oke, proses pengambilan keputusan. Nah, berdasarkan pengetahuan dan persuasi ini tadi, sampailah pada tahap keputusan, apakah peternak akan menerima inovasi atau menolak inovasi. Kalau menerima ada berarti dua. Dia benar-benar memang melanjutkan inovasi tersebut, atau yang kedua dia berhenti. Karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi, apa saja itu? Nah, nanti kita akan jelaskan. Kemudian yang kedua, penolakan dilanjutkan, yang artinya dari awal memang si peternak ini tidak mau mencoba inovasi tersebut. Dan yang kedua, ada namanya penundaan inovasi, yang artinya dia pernah mengadopsi inovasi tetapi dia berhenti. Berarti di situ harus diadakan evaluasi, mengapa kira-kira mereka berhenti mengadopsi. Ada apa? Apakah ada masalah dengan teknisnya atau mungkin finansialnya peternak? Itu kan sebenarnya harus diperbaiki semua. Itulah fungsi penyuluhan, ya. Kemudian
Implementasi. Nah, kemudian implementasi ini merupakan lanjutan dari proses pengambilan keputusan ini tadi ya. Kemudian konfirmasi itu dia melanjutkan secara berkesinambungan atau jangka panjang, seperti itu. Nah, bisa dilihat di sini saluran komunikasi ada garis putus-putus ya. Di pengetahuan ada komunikasi, persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi, semua ada garis putus-putus saluran komunikasi, yang berarti bahwa sepanjang proses ini, di setiap proses ini, komunikasi itu ada perannya, berjalan. Di pengetahuan ini bisa masuk, saluran komunikasi itu seperti apa? Diskusi, pelatihan kegiatan dari penyuluh biasa, kegiatan penyuluhan, kumpul-kumpul dengan sesama anggota kelompok tani, itu kan juga sebenarnya merupakan sebuah saluran komunikasi ya. Nah, jadi sepanjang proses ini, komunikasi tersebut akan berlangsung. Oke, kita lanjut. Jadi saya ada sedikit contoh studi kasus, problem. Bisa dilihat ya, data hasil rekapan UPSUP Siwap di Kabupaten Sopeng tahun 2018. Data ini saya peroleh dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan, di mana bisa dilihat kalau realisasi ini warna hijau, kemudian yang biru ini adalah target. Kemudian di sini kita bisa lihat bahwa interpretasi dari grafik ini menyimpulkan bahwa akseptor IB melebihi target. Apa itu akseptor IB? Studi betina yang akan diinseminasi ya, akseptor IB. Nah, akseptor IB di sini melebihi target, kemudian pelaksanaan jauh melebihi target juga. Tapi bisa dilihat angka kebuntingan IB sangat rendah. Dari 1.299 ekor akseptor yang diinseminasi, hanya 197 ekor yang berhasil bunting. Kira-kira ada apa ini? Apakah dipengaruhi oleh faktor teknis, atau apakah memang si peternak ini tidak mau mengadopsi teknologi IB, atau seperti apa? Ini kan menjadi pertanyaan ya. Nah, gongnya lagi bisa dilihat perbedaan yang sangat mencolok antara jumlah yang bunting melalui IB dan kawin alam. Ini justru kawin alam yang lebih tinggi. Ini bisa menjadi permasalahan mengapa kira-kira kawin alam yang tinggi. Apakah memang IB ini belum sepenuhnya diterima oleh peternak, atau adakah faktor-faktor teknis yang menghambat? Itu kan sebenarnya harus dijabarkan satu persatu. Nah, ternyata setelah saya melakukan penelitian saya pada tahun 2024 yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan peternak dalam mengadopsi teknologi IB, yang pertama itu dipengaruhi oleh pengetahuan peternak. Di daerah tempat saya meneliti itu pengetahuan peternak itu relatif sangat rendah. Mereka itu terkadang keliru antara membedakan betina yang sedang birahi. Waktu birahi ini adalah saat yang sangat penting, di mana harus diinseminasi karena angka kebuntingannya bisa jauh lebih berhasil dibandingkan dengan pada saat yang kondisi normal-normal saja. Kemudian yang kedua, aksesibilitas wilayah dan penyebaran inseminator yang kurang merata. Ya, kenapa aksesibilitas wilayah? Karena si penyuluh ini dan si inseminator ini rumahnya di A, tapi dia mendapat telepon di Z, ya kan jangka waktunya jauh sekali ya, mana lagi belum naik gunung. Nah, inilah merupakan permasalahan teknis karena inseminator itu tidak tersebar dengan merata. Ada biasanya itu satu inseminator mencakupi 2 kecamatan. Padahal ini kan sebenarnya sangat mustahil untuk dijalankan. Bayangkan jauhnya seperti apa dengan naik motor, mana lagi pada sampai di saat di lokasi tempat yang mau di IB sudah tidak birahi sapinya, ya kan? Itu akan mempengaruhi angka-angka kebuntingan, ya. Kemudian yang ketiga, penyebaran kegiatan penyuluhan. Nah, ada namanya di Desa Umpungan itu di Kabupaten Sopeng, memang daerah pegunungan, situ memang sangat jarang kegiatan penyuluhan dilaksanakan. Padahal di sana itu mayoritas peternak sapi potong itu banyak. Tapi karena jarang tersentuh oleh kegiatan penyuluhan, makanya mereka itu tidak mengerti tentang teknologi IB. Mereka lebih memilih sistem perkawinan alam karena lebih praktis ya, mereka tidak perlu menyediakan pakan, menyediakan kandang jepit dan lain-lain sebagainya. Kemudian partisipasi dalam kelompok tani ternak itu masih sangat rendah. Di sana mereka itu menjadikan kelompok peternak itu hanya sebagai formalitas saja. Padahal sebenarnya ini penting sekali. Gunanya kelompok tani apa? Supaya mereka sebagai wahana kerjasama, wahana belajar bersama. Seperti itu. Kemudian sistem pemeliharaan ternak. Nah, ada kadang yang pada saat sudah di IB, kemudian dilepas liarkan, kemudian kawin alam, kemudian tidak jadi bunting. Nah, seperti ini sebenarnya sistem pemeliharaan harus diperhatikan. Nah, ada baiknya setelah diinseminasi itu, betina harus dikandangkan untuk bisa mengontrol pakannya seperti apa, menghindari inbreeding, menghindari perkawinan alam, dan lain-lain sebagainya. Oke, jadi solusinya apa atas permasalahan itu tadi? Kegiatan penyuluhan dilakukan semerata mungkin ya. Yang kedua, yang pertama itu ada kuantitas dan kualitas inseminator. Kuantitas itu harus diperbanyak.
di setiap desa, bahkan di setiap dusun kalau perlu. Kalau memang benar-benar populasi ternak sapi potong di sana melimpah. Kemudian yang kedua, penyebaran implementasi kegiatan penyuluhan itu harus merata. Jangan cuma di beberapa lokasi dilakukan kegiatan penyuluhan, tetapi ada di semua titik supaya peternak dapat menjangkau kegiatan tersebut. Kemudian pengetahuan peternak harus di-upgrade. Caranya di-upgrade pengetahuan peternak dari mana? Dari kegiatan penyuluhan, pelatihan ini. Makanya harus erat kaitannya dengan pemerataan ini tadi, ya. Kemudian yang terakhir, pengoptimalan kelompok tani ternak. Jadi harus kita memberdayakan kelompok tani ternak sehingga menjadikan mereka dapat sama-sama bekerja sebagai wahana belajar dan sebagai wahana kerjasama. Jadi kesimpulan sifat atau karakteristik inovasi, proses pengambilan keputusan, saluran komunikasi, serta kualifikasi penyuluhan lapangan merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi adopsi inovasi. Sampai di sini ada yang mungkin ditanyakan atau tidak? Ada yang ingin bertanya terkait perkuliahan yang saya berikan tadi? Ada. Ada. Siapa? Silakan. Ayo. Ya. Tadi kan Bu, kita membahas tentang strategi komunikasi. Pertanyaan saya, bagaimana strategi komunikasi dapat mempercepat adopsi inovasi peternak? Strategi komunikasi seperti apa? Oke, terima kasih Ayu. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi seperti apa kira-kira strategi komunikasi apa yang harusnya kita bangun supaya peternak tersebut lebih mudah mengadopsi inovasi yang kita tawarkan? Dan tentunya pertama kita harus tahu bahasa apa yang mereka gunakan, ya. Kita harus benar-benar paham supaya lebih mudah untuk berkomunikasi. Dan yang kedua itu memberdayakan peternak yang berhasil. Kita dapat menjadikan peternak yang berhasil ini yang sudah dianggap berhasil sebagai misalnya membawa materi, memperlihatkan bahwa melalui teknologi contohnya ya, saya sudah banyak anakannya sudah banyak dengan kualitas dan bobot badan yang lebih baik. Terus bisa juga memanfaatkan toko-toko masyarakat setempat karena biasanya itu orang-orang di desa ya, di desa itu lebih cenderung mempercayai orang-orang yang mereka yakini itu bisa dipercaya atau orang-orang yang dipercaya di suatu sistem sosial masyarakat. Dan yang terakhir itu perlu memang ditekankan bahwa orang-orang yang benar-benar harus turun ke lapangan itu orang-orang yang benar-benar mengenal sasaran tempat di mana mereka akan memberikan inovasi. Bagaimana yuk? Jadi masih ada yang pertanyaan? Oke, silakan Pak G. Baik, yang ingin saya tanyakan di sini Bu yaitu bagaimana cara membuat inovasi yang kompleks menjadi lebih mudah Ya, sudah. Jadi sekarang saya tadi ada bahas kompleksitas ya, rumitan sebuah inovasi akan sulit diterima. Misalnya inovasi yang ditawarkan itu rumit. Bagaimana cara membuat hal tersebut menjadi sederhana? Mereka mudah saja. Kebanyakan dari peternak kita itu memiliki pendidikan terakhir, jenjang pendidikan itu yang ke bawah ya. Ya dengan cara apa? Dengan cara mematahkan argumen tersebut bahwa hal tersebut sebenarnya tidak susah. Karena biasanya itu peternak dari telinga ke telinga, susah. Jadi itu membentuk persepsi dalam dirinya bahwa ini itu susah untuk dilaksanakan. Padahal kalau misalnya kita benar-benar paham alurnya seperti apa, pasti kita menganggap itu bukan hal yang susah. Caranya bagaimana? Misalnya, kalau penyuluh dapat membuat sebuah panduan yang lebih sederhana. Contohnya ya, seperti ada gambar-gambar kan biasanya mungkin di desa, mohon maaf, biasanya ada orang yang masih susah membaca gitu ya. Karena terbatasnya akses pendidikan. Makanya bisa dibuat gambar-gambar, misalnya ada sapi, ada kandang, ada pakan. Itu sebenarnya dapat membantu peternak untuk memahami sebenarnya apa sih inovasinya. Jadi seperti itu Pak. Jadi sebenarnya terlebih dahulu itu harus benar-benar mematahkan persepsi kompleksitas itu dengan demonstrasi praktik yang sebenarnya. Seperti apa? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Atau masih ada? Cukup. Oke, cukup. Jadi, seperti biasa saya akan berikan tugas. Silakan review jurnal studi kasus yang membahas mengenai adopsi teknologi oligoternak. Jadi silakan dikumpulkan sebelum perkuliahan akan depan melalui quizzes ya. Nanti saya akan berikan linknya. Kemudian pada pekan depan kita akan sama-sama mempelajari tentang participatory rural appraisal, di mana ada buku pembahasan yang pertama proses partisipasi peternak dan kegiatan penyuluhan dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi. Jadi nanti ini materinya dapat kalian akses melalui Google Drive yang saya berikan nanti. Silakan dipelajari dan dipahami supaya nanti akan memudahkan kita untuk perkuliahan pekan depan.
Oke, sebelum saya mengakhiri, saya ada sedikit quotes of the day. Jadi, jangan pernah mengecilkan Tuhanmu dengan target yang usahamu yang kecil. Jika kamu percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu besar, maka target dan usahamu itu juga harus besar. Paham sampai sini? Jadi target dan usaha harus thank you for joining today's class. Jadi bisa kontak saya melalui WhatsApp, nomor WhatsApp saya di atas, bisa juga melalui email, dan silakan isi absensi digital. Kan sudah yang ini ya, yang fisik ya. Ini ada beberapa acuan wacana yang saya gunakan untuk perkuliahan pada hari ini. Silakan diakses. Kalau misalnya memang masih mau penambahan dari dari program lalu itu kan. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup. Oke. Sebelum kita mengakhiri, ada baiknya kita sama-sama berdoa kalau tidak perlu. Doa dimulai. Semoga ilmu yang kita peroleh pada hari ini bermanfaat bagi peternakan masyarakat. Amin. Oke, terima kasih atas partisipasinya dari mahasiswa untuk hadir di kelas saya pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran mata kuliah komunikasi dan penyuluhan agriculture oleh saya Yulia Irwina Bonewati, SPT MSI, dosen program studi peternakan Universitas Muhammadiyah Bone. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen pada tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.